Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nurjayanti dari SMA Al-Azhar Sifabudi Solo. Saya mahasiswa PPG Daljab dari LPTK Universitas 11 Maret. Dan pada tanggal 6 Maret 2024 ini akan mengadakan uji kinerja di kelas 11 reguler 2 dengan materi perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ada yang tidak masuk? Ya. Semuanya masuk ya. Alhamdulillah nihil. Ya, tetap jaga kesehatan karena kondisi pada hari ini, beberapa hari ini sering ada hujan, panas, jadi tidak menentu. Jadi tolong jaga kesehatannya. Coba dicek dulu sebelum pembelajaran apakah ada sampah di samping kanan kiri kalian. Silahkan dicek, dirapikan dulu. Ada? Tidak ada. Oke, yang ada silahkan dibuang di tempat sampah dulu. Jadi nanti biar kalian lebih nyaman belajarnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sebelum nanti Bunda masuk ke materi, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Jepang. 1, nanti ada literasi digital ya. Nanti ada link yang Bunda kirimkan di classroom kalian. Kemudian nanti di situ sudah ada literasi digital. Nanti literasi digital digunakan kalian untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD. Nah, tujuan yang pertama, melalui literasi digital nanti siswa bisa menemukan permasalahan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang secara kritis. Kemudian yang kedua, nanti ada diskusi kelompok. Nanti dengan cara berkolaborasi kalian bisa menganalisis perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Jepang secara aktif. Kemudian, nah, apa yang akan kita capai profil pelajar Pancasilanya? Di sini Bunda menuliskan ada 4. Yang pertama beriman dan bertakwa. Jelas ya, kita tadi sudah mulai pembelajaran dengan berdoa. Kemudian mandiri. Nah, mandiri nanti bisa kalian capai dengan cara mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompok. Ya, nanti ada tes atau evaluasi yang harus kalian kerjakan. Kemudian bernalar kritis didapat dari mana? Nanti dengan cara kalian berdiskusi, saling bertukar ide, saling bertukar gagasan supaya nanti kalian bisa mendapatkan informasi untuk memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir adalah gotong royong. Didapat dari nanti cara kalian berdiskusi bersama, bergotong royong untuk memecahkan masalah. Ini adalah kata-kata motivasi pada hari ini. Ada yang sudah tahu ini siapa? Sudah Bunda tuliskan loh. Siapa? Nelson Mandela ya. Siapa dia? Ada yang tahu? Dia adalah pejuang dari politik apartheid ya. Dia berkulit hitam tetapi memperjuangkan orang-orang kulit hitam yang pada waktu itu ada diskriminasi di Afrika Selatan. Nah, apa motivasi kata-katanya? Yaitu apa? Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dengan pendidikan nanti harapannya generasi muda semakin cerdas. Dan kalau kita lihat kemarin ya dalam penjajahan sebelumnya, tidak pendidikan kita dibatasi. Ya, bahkan Belanda sangat membatasi pendidikan walaupun akhirnya ada pendidikan tetapi sangat dibatasi. Nah, dengan adanya pendidikan harapannya nanti kalian adalah pejuang-pejuang generasi muda bisa memajukan lebih bangsa kita, bisa mengisi kemerdekaan dengan lebih baik. Review materi yang kemarin. Sebelum kita masuk ke materi perlawanan, kita flashback sebentar mengingat materi yang kemarin yaitu tentang propaganda Jepang dan kebijakan Jepang. Coba siapa yang masih ingat bagaimana cara Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia?
Apa saja propagandanya yang dilakukan? Siapa? Oh, Diandra, silahkan. Apa? Mendirikan gerakan 3A, Jepang mengakui sebagai saudara kuat, Oke. diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, betul ya. Dengan cara mendirikan gerakan 3A untuk menarik simpati rakyat. Kemudian mengizinkan mengibarkan bendera merah putih, boleh mengumandangkan lagu Indonesia Raya, boleh menggunakan bahasa Indonesia, ya, mengaku sebagai saudara tua, bahkan juga memberi janji kemerdekaan. Suatu hari nanti tak kasih kemerdekaan. Seperti itu yang dijanjikan Jepang. Sehingga apa? Rakyat Indonesia akhirnya merasa tertarik, ya, simpati kepada bangsa Jepang dan menerima dengan tangan terbuka. Sebelum kita masuk ke inti materi, ya, kalian melihat gambar apa ini? Rakyat Indonesia, ya. Oke, rakyat Indonesia mengapa ini? Menderita. Kenapa kok dia menderita? Karena ikut Romusa. Oke, karena dijajah Jepang, ikut Romusa. Ada lagi mungkin? Nah, dengan adanya Romusa, kalian lihat bagaimana keadaannya? Kurus kering, ya. Tinggal apa ini? Balung kulit, ya. Ya, tulang dan kulit. Ya, kita lihat di sini juga dari segi kesejahteraan sama sekali tidak diperhatikan oleh Jepang. Dari segi pakaian, coba mereka punya pakaian enggak ya? Tidak punya, ya. Kemarin kita sudah belajar kebijakannya Jepang pada zaman dulu. Terus akhirnya apa? Salah satunya apa? Sulit untuk mencari pakaian, sehingga pakaiannya itu terbatas, ya. Penduduk makanannya kurang, sehingga jadi tinggal kulit dan tulang. Dari segi pakaian juga mereka sangat terbatas. Nah, dengan kondisi seperti ini, kalian melihat kondisi bangsa Indonesia yang rakyatnya ibaratnya kelaparan, miskin, bahkan banyak yang meninggal. Apa yang akan dilakukan bangsa Indonesia? Yaitu akan melakukan perlawanan. Oke, mari. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Kita diskusikan perlawanan yang terjadi pada masa itu. Nah, ini ada video, kita dengarkan dulu ya. Ini ya. Tak ada sejak masa pergerakan pun memiliki reaksi dan strategi yang berbeda dalam menghadapi Jepang. Pranoto pada tahun 2000 mengklasifikasikan mereka ke dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok moderat yang mau bekerja sama dengan Jepang, yang kemudian mendirikan organisasi 3A. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan sudah Bunda bagi apa saja nanti yang akan dibahas. Yang pertama nanti ada perlawanan peta di Blitar, kemudian di Tasikmalaya, di Aceh, Kalimantan, dan di Papua. Untuk kelompoknya, pembagian kelompok sudah Bunda bagi kelompoknya, ya. Ini sesuai dengan gaya belajar kalian dan juga sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi Bunda sudah berusaha untuk biar semuanya rata, ya. Oke, nanti ada kelompok 1 bentuknya bisa video, kelompok 2 infografis, kelompok 3 PPT, 4 poster, yang kelompok 5 mind map, ya. Nah, oke, sekarang silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang ada di slide. Silahkan kursi dan mejanya diputar. Langsung duduk berkelompok. Di situ sudah ada petunjuknya dan juga link yang bisa kalian gunakan referensi, ya. Sebentar, Bunda kirimkan di Google Classroom. Coba perhatikan sebentar. Nah, nanti selama diskusi Bunda juga akan mengamati kalian. Jadi akan mengambil nilai mulai dari nanti sikapnya, ya. Misalnya kerjasamanya seperti apa, kolaborasinya, kemudian tanggung jawabnya, kerja kelompoknya kompak atau tidak, materinya seperti apa, itu ya. Kemudian nanti juga ada ketika presentasi, nah nanti juga ada penilaiannya juga. Bunda sudah siapkan rubrik penilaian untuk presentasi dan juga nanti hasil dari kerja atau diskusi kalian, ya. Infografis sudah ada, oh nilainya nanti sudah ada rubriknya seperti ini. Begitu ya. Dan juga keaktifan. Nanti ketika presentasi teman kalian, Bunda mohon nanti yang aktif supaya nanti bisa mendapatkan poin plus dari Bunda. Jadi nanti yang aktif akan mendapatkan nilai tambahan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada, silahkan dilanjutkan diskusinya kembali. Oke, silahkan dibuka LKPD-nya. Nah, dicari di sini sudah ada link. Nanti kalian cari materinya di sini ya. Kemudian petunjuknya coba di scroll di atas. Nah, petunjuknya ini ya. Sesuai dengan ini, linknya cari di sini. Kemudian tadi kelompoknya Resi dapat apa? Membuat apa? Tasikmalaya nanti dalam bentuk video. Oke, silahkan didiskusikan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru nanti kalian boleh cari tempat untuk membuat video, boleh di pojokan situ. Oke ya, silahkan dilanjutkan. Oke. Oke, dapat apa ini? Pembaruan. Oke, di Blitar ya. Nah, tadi sudah dibuka LKPD-nya. Ya, LKPD-nya dibuka, di situ ada petunjuknya ya. Nah, petunjuknya nanti bisa sesuai ini, kemudian link materinya bisa cari di sini ya. Terus nanti kalian tadi dapat apa tadi materinya? Di Blitar dalam bentuk apa nanti? Oh, infografis. Oke, berarti silahkan didiskusikan. Nanti ketika presentasi infografisnya bisa ditampilkan ya. Oke. Waktu diskusinya sudah selesai, jadi kita mulai dengan presentasi kelompok. Nanti mohon untuk siswa bisa aktif, karena nanti ada penilaian dari Bunda siapa siswa yang aktif, dan nanti boleh bertanya kepada kelompoknya atau memberi umpan balik. Jadi boleh bertanya atau memberikan saran atau umpan balik kepada setiap kelompok. Begitu ya. Nah, kelompok yang pertama yang akan mempresentasikan adalah dari kelompoknya Abel, yaitu tentang perlawanan peta di Blitar. Ya, silahkan waktu dan tempat Abel, Bunda persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau presentasi tentang pemberontakan peta di Blitar. Nah, di sini kita ngambil 4 poin. Yang pertama ada tokoh, sebab perlawanan, dampak dan hikmah. Buat yang pertama, tokoh penting dalam pemberontakan ini adalah Supriyadi, seorang Sudancok atau komandan peta yang berperan sebagai pemimpin pemberontakan. Dan yang kedua ada sebab perlawanan. Tindakan Jepang yang mensesarakan rakyat Indonesia menyebabkan keresahan dan keprihatinan Supriyadi sebagai komandan peleton peta terhadap nasib rakyat Indonesia di bawah penduduk pemerintahan Jepang. Yang ketiga ada dampak. Pemberontakan tersebut menyebabkan kecemasan di kalangan tentara Jepang di kawasan Jawa, dan pemberontakan tersebut juga meningkatkan keinginan untuk merdeka di kalangan prajurit peta di daerah lain. Yang terakhir ada hikmah. Nah, hikmah pemberontakan peta itu menunjukkan semangat perlawanan dan ketidakpuasan terhadap penduduk asing di Indonesia, juga mencerminkan semangat pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan dan mempertegas keinginan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Ada pertanyaan? Jadi sebagai generasi muda itu kenapa kita harus mengingat perjuangan pahlawan zaman dahulu gitu? Oke, jadi kenapa? Karena dengan terus mengingat dan menghormati jasa para pejuang, rasa bangga akan tanah air akan muncul dalam diri generasi muda. Pengorbanan serta perjuangan para pahlawan dan pejuang dapat meningkatkan kebanggaan dan kecintaan akan tanah air Indonesia. Seperti itu. Sekian dari kami, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dipresentasikan ya perlawanan peta di Blitar oleh kelompoknya Abel, dan tadi sudah mendapat apresiasi dari kalian, juga ada pertanyaan dari Rojwa. Nah, mari kita lihat sebentar pemberontakan peta di Blitar memang dilakukan oleh tokoh kita yaitu Supriyadi, yang pada waktu itu memang di sini melihat kesengsaraan rakyat
yang sangat menderita adanya Romusa, kemudian juga dari segi kesehatan makanan sangat terbatas, sehingga dia memunculkan apa? Melakukan perlawanan. Selain itu juga ternyata di dalam tubuh PETA sendiri, orang-orang Indonesia itu mendapatkan perbedaan ketika mau naik pangkat. Jadi kalau pribumi asli itu sulit sekali untuk naik pangkat menjadi pangkat lebih tinggi lagi. Ya, adanya diskriminasi dari Jepang. Sehingga ini yang membuat akhirnya PETA di Blitar itu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Selain tadi yang disebutkan teman kalian ya, ada keresahan karena penduduk semakin semakin kurus, kemudian bahan makanan susah dicari, kemudian bahan pakaian juga susah dicari. Oke, kemudian kita lihat kelompok yang kedua, kelompoknya Diandra ya. Silahkan persiapan maju ke depan, sudah dikirimkan di classroom. Oke, Bunda bukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang. Jadi di sini ada aku, Tata, Asya, Diandra, Alika, sama Rojwa akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kami buat, yaitu perlawanan Kalimantan terhadap Jepang. Jadi mohon didengarkan ya teman-teman semuanya. Kita kerjasama dulu. Nah, akan dimulai dari siapa dulu nih? Alika dulu. Oke, yang pertama aku mau menjelaskan tentang Pangsuma Panglima Dayak. Suku Dayak Desa sendiri adalah suku Dayak yang hidup di Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Pada masa Belanda ada sebuah perang yang bernama Perang Majang dan desa perang ini dipimpin oleh Pangsuma. Dalam catatan penulis Belanda diketahui benteng Belanda yang letaknya di Sintang dan Sanggau. Setelah mendapat serangan tanpa henti dari suku Dayak, terpaksa mereka meninggalkan dan bertahan di Pontianak. Lalu yang kedua ada penduduk Jepang di Kalimantan Barat. Pada awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, dua buah perusahaan masuk ke Kalimantan, yaitu ada Nomura di bidang pertambangan dan Sumito di bidang perkayuan. Jepang memperkerjakan secara paksa orang untuk menebang pohon dan merakit kayu, dan mereka dihindarkan entah kemana. Begitu juga di bidang pertambangan. Di lokasi pertambangan itu ada sekitar 10.000 orang, diantaranya dari Batu Tungau yang sekitar 7.000-an. Kemudian berkenaan itu dengan peristiwa Mandor pada 23 April 1943, banyak penambang dan sultan di Kalimantan Barat banyak yang ditangkap, kemudian digugur di Mondar. Adapun Sultan Pontianak dan penambang Mempawah saja yang dilepaskan, sesudahnya mereka ditangkap dan tidak pernah kembali lagi. Ini membuat warga Dayak membenci Jepang. Sultan Pontianak mati dalam penjara, sedangkan anaknya Pangeran Agung dan Pangeran Adipati dipenggal kepalanya pada 13 Mei 1945. Oke teman-teman, untuk for your information aja nih ya. Jadi anak perempuan dari Panglinggan itu adalah seorang tokoh masyarakat dari desa Dayak. Nah, dia itu ternyata tuh hendak dinikahi oleh seorang mandor Jepang yang bernama Osaki dari pekerja paksa pemotong kayu. Namun ternyata perkawinan ini tuh ditolak atau dilarang oleh Panglinggihan. Pada saat itu tuh kan mereka sedang kerja paksa mengerjakan kayu tuh di lab Easy Kucing namanya. Aneh ya? Nah, namun kemudian Osaki tuh marah dan mengancam Nyoman Chung atau kepala Panglinggan. Sehingga daripada dibunuh duluan oleh pihak Jepang, akhirnya dia lebih baik membunuh duluan rakyat, kemudian bangkit untuk melawan. Nah, perlawanan itu dipimpin oleh Pangsuma dan Panglinggan. Keesokan harinya, Panglinggan dan Pangsuma serta sekelompok tokoh masyarakat lainnya itu menemui Osaki, maaf. Nah, namun secara tiba-tiba tuh Osaki tuh nyerang gitu aja, jadi tanpa bilang-bilang dulu tuh nyerangnya. Nah, karena perkelahian itu, akhirnya Osaki pun akhirnya tewas. Namun anehnya itu, para pihak Jepang tuh kaget karena orang Indonesia yang enggak punya pengetahuan tentang teknik dan teknologi itu ternyata dia bisa melawan tentara Jepang sampai mati. Padahal pada saat itu tuh tentara Jepang itu punya teknologi persenjataan yang modern. Nah, karena perkelahian itu akhirnya adanya pertempuran pecah di perusahaan kayu dari suku-suku Dayak di Ketapang hingga Sekatu gitu. Lanjut.
Lanjut ke kondisi Kalimantan, perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang terjadi di banyak tempat. Begitu juga di Kalimantan, di sana terjadi peristiwa yang hampir sama dengan apa yang terjadi di Jawa dan juga di Sumatera. Rakyat melawan Jepang karena himpitan penindasan yang dirasakan yang sangat berat. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, seorang pemimpin suku Dayak. Pemimpin suku Dayak yang ini memiliki pengaruh yang luas di kalangan orang atau di suku daerah Tayan, Meliau, dan sekitarnya. Perang gerilya. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Mereka berjumlah sedikit dengan bantuan rakyat militan dan kekuatan alam rimba, belantara, sungai, rawa, dan daerah yang sulit ditempuh. Perlawanan berkobar dengan sengitnya. Di kalangan penduduk berkeliaran mata-mata Jepang dari orang Indonesia. Mata-mata ini yang sering membuat perlawanan para pejuang Indonesia dapat dikalahkan oleh penjajah. Perlawanan yang dipimpin Pangsuma mengalami kegagalan juga. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyain? Tadi kalau boleh tahu, kenapa ya bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap bangsa Jepang? Makasih. Ya, mengapa bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang? Yaitu karena Jepang membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia, misalnya Romusa sama ekonomi perang. Oke, baik, ada pertanyaan lain? Jadi dari perlawanan itu, hikmah apa yang bisa kita contoh sebagai generasi muda? Oke, aku jawab ya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari perlawanan itu tuh, kita harus mempunyai semangat patriotisme, lalu juga tidak putus asa dan pantang menyerah, terutama dalam menghadapi pertentangan. Lalu kita juga harus berusaha untuk mengisi kemerdekaan dengan baik. Ya itu tadi, semoga cukup menjawab ya. Sekian dari kami, maaf jika ada salah kata. Terus terima kasih juga atas kerjasamanya karena kalian mendengarkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, teman kalian sudah mempresentasikan tentang perlawanan Pangsuma yang berada di Kalimantan. Tadi sudah disebutkan ya, karena adanya beberapa tindakan kekerasan Jepang, baik itu terhadap masyarakat, kemudian juga terhadap wanita, dan bahkan suku pedalaman yang diminta untuk Romusa, sehingga menggerakkan hati nurani dari Pangsuma untuk melakukan perlawanan. Oke, kita beri apresiasi kelompoknya Tata, dan jangan lupa nanti setiap pertanyaan dan umpan balik nanti bisa dimasukkan di tambahan slide kalian ya, biar nanti ketika Bunda lihat oh sudah dimasukkan semuanya. Oke, kita lanjutkan di kelompok selanjutnya. Kelompok mana? Kelompoknya Rezi dulu. Boleh, silahkan kelompoknya Rezi. Nah, lalu ada poin peperangan nih. Jepang mengirimkan pasukan ke Sukamanah yang terdiri dari 30 orang Kepetai dan 60 orang polisi negara istimewa atau Tokubetsu Keisatsu dari Tasikmalaya dan Garut. Pertempuran terjadi lebih kurang 1 jam di kampus Sukamanah. Pihak rakyat menyerang dengan menggunakan pedang dan bambu runcing yang diikuti dengan teriakan takbir. Zainal Mustafa dengan pengikutnya bertempur mati-matian untuk menghadapi gempuran dari pihak Jepang. Nah, lalu ada tokoh nih, yaitu Kiai Zainal Mustafa, seorang ajengan atau tokoh ulama di Sukamanah atau Singaparna. Ia adalah pendiri pesantren Sukamanah. Secara khusus, rakyat Singaparna di bawah Kiai Zainal Mustafa menentang keras untuk melakukan seikirei. Oke, tadi sudah hasil diskusi kalian sudah kalian presentasikan. Dan tadi sudah ada umpan balik dari teman-teman, nanti bisa ditambahkan di tugas kalian. Jadi sebelum nanti dikumpulkan ke Bunda, bisa diperbaiki dulu, bisa ditambahkan umpan balik ataupun pertanyaan dari teman-teman kalian. Nah, tadi juga sudah disebutkan ya beberapa sebab dari yang Tasikmalaya, disebabkan oleh salah satunya adanya apa? Seikirei, yaitu apa? Membungkukkan badan seperti gerakan ruko, yang itu dianggap menodai ya, seperti gerakan ruko oleh umat Islam, sehingga rakyat di Singaparna akhirnya melakukan perlawanan. Kemudian tadi juga ada dari Aceh ya, yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil,
ada di Cotplieng ya, salah satunya sama, hampir sama, yaitu Romusa. Tadi di daerah yang lain ya juga ada Romusa yang menyebabkan salah satu perlawanan di Indonesia karena kekejaman Jepang, kemudian yang menyebabkan rakyat Indonesia sehingga sengsara. Kemudian tadi juga yang terakhir tadi sebelum kelompoknya Aceh siapa ya tadi? Oh, di Papua ya, tadi ada gerakan Koreri, sudah disebutkan secara jelas, sebab-sebabnya juga sudah jelas ya. Bahkan di sana karena lahannya hutan, itu ternyata bisa dimanfaatkan oleh gerakan Koreri untuk apa? Mengusir Jepang, dan ternyata itu berhasil karena memang yang menguasai Medan adalah rakyat di sana, sehingga Jepang sangat kesulitan sekali ketika melakukan perlawanan. Bunda buka terlebih dahulu. Silahkan dibuka classroom, Bunda kirimkan di sana nanti untuk tugasnya. Oke, silahkan dibuka. Sudah ada Google Form-nya yang muncul? Sudah? Ya, silahkan dikerjakan. Di situ ada pilihan ganda. Silahkan dikerjakan langsung di Google Form-nya, ya. Kita lanjutkan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini, nah kita simpulkan dahulu ya dari pelajaran hari ini, materi hari ini kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan angkat tangan. Mungkin kalau dari saya, kan emang kita tahu kalau perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan Jepang kan emang sangat sulit, dan tadi kan udah dijelasin ada yang bekerja sama, ada yang melalui gerakan bawah tanah, dan ini ada yang perlawanan secara langsung. Nah, ini tadi udah banyak banget nih, udah ada yang dari Tasikmalaya, yang dari Papua, Kalimantan, dan pada akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa emang kalau rakyat Indonesia kalau emang bersatu, kita bisa kuat dan melawan penjajah. Dan emang di sini kan emang kita sebenarnya ini ya dari persenjataan kan juga nggak sekuat mereka, tapi emang kita tetap berusaha dan jadinya ini kita bisa tetap menang melawan mereka. Ini contohnya dari di Tasikmalaya itu cuma pakai pedang sama bambu runcing. Nah, tapi kita bisa mengalahkan Jepang. Habis itu pelajaran yang bisa diambil juga banyak banget dari ketahanan dan perlawanan lokal itu, dan kerjasama dari secara internasional juga gitu. Ya, terima kasih Rezi ya. Tadi sudah disebutkan temanmu ya kesimpulannya bahwa dalam melawan penjajah kita harus ibaratnya bersatu. Kalau tidak ada persatuan maka nanti akan susah sekali untuk melawan. Dan tadi juga sudah disebutkan apa saja yang menjadi penyebab setiap daerah sehingga melakukan perlawanan. Nah, perlu diingat dari pembahasan ini tadi, kira-kira kalian sebagai generasi muda, apa yang harus dilakukan? Hikmah apa yang bisa diambil kalian pelajari dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Jadi pelajaran yang bisa diambil dari perlawanan Jepang, kita bisa tahu kalau peperangan itu bukanlah penyelesaian masalah, melainkan akan membawa kehancuran. Jadi sikap toleransi ini sangat dibutuhin untuk antar bangsa negara. Lalu juga kita membutuhkan semangat nasionalisme, patriotisme untuk membangun kemerdekaan dengan baik. Silahkan dibuka Google Classroom-nya kembali. Kita lakukan refleksi pembelajaran hari ini. Silahkan diisi sesuai dengan suasana hati kalian dan juga pemahaman kalian ya. Bunda kirimkan linknya di Google Classroom. Silahkan dibuka Jamboardnya, dicek dulu apakah sudah masuk linknya. Silahkan diisi. Oke, sudah. Oke, semuanya sudah mengisi ya. Di Google Jamboard nanti akan Bunda cek untuk perbaikan di pembelajaran di minggu depan. Nah, yang terakhir sebelum Bunda tutup yaitu adalah tugas minggu depan.
Ya, silakan mempelajari dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, silakan nanti dipelajari itu. Minggu depan akan kita bahas bersama. Ya, silakan kalian boleh mencari di internet boleh atau memakai buku yang dari sekolah boleh. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada yang mau ditanyakan, jangan lupa tugas minggu depan. Dan terakhir, sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan setelah ini kalian boleh istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.